damai di bumi, damai di segala, damai bagi kita semua umat manusia. Shalom, selamat bertemu kembali bagi kita untuk mendengarkan bacaan-bacaan dan renungan di hari Sabtu 31 Juli 2021. Untuk adik-adik tercinta, saudara-saudari yang terkasih dan Bapak Ibu yang budiman. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan. Dalam tahun suci, semua hendaknya pulang ke tanah miliknya. Imamat bab 25 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 8 sampai 17. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau membunyikan sangkakala di mana-mana. Dalam bulan ke-7, pada tanggal 10, pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali menjadi kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kalian tuai. Dan pokok anggur yang tidak diranting jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian murid-murid Yohanes memberitahukan hal itu kepada Yesus. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku kepala Herodes Pembaptis di sini, di sebuah talam. Lalu sedihlah hati Raja Herodes.
tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara dan membawanya ke sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik, para pemuda yang tercinta. Sungguh sangat mengesalkan bila orang berjanji namun tidak menepati. Bila hal yang demikian terjadi, akibat yang terjadi adalah kepercayaan terhadap orang tersebut akan menurun. Orang berpikir bahwa orang yang berjanji namun tidak menepati itu tidak dapat dipercaya. Karena itulah orang yang berjanji itu adalah orang yang menyerahkan dirinya untuk diadili orang lain. Karena pemenuhan terhadap janji tersebut merupakan tolak ukur bagi penilaian orang terhadapnya. Seringkali di antara kita kecewa karena banyak orang berjanji kepada kita tidak menepatinya. Namun kita harus sadar, ternyata kita juga sering mengecewakan orang lain di mana kita berjanji namun tidak menepatinya, atau sekedar main mulut, atau karena sekedar ingin menyenangkan orang tersebut. Kita sekedar berjanji namun tidak berusaha menepatinya. Inilah yang menjadi kekecewaan antara manusia dengan sesamanya manusia, sehingga terjadi miskomunikasi dan pola pikir yang tidak sama. Akhirnya mereka kecewa, dan hidup di dalam kekecewaan. Ini yang membuat luka batin. Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis merupakan salah satu contoh orang yang sungguh-sungguh berpegang pada janjinya dan menepatinya. Ia tidak terpengaruh dengan perasaannya yang takut akan orang banyak yang percaya pada Yohanes. Tetapi ia takut kalau ia tidak akan dipercaya lagi sebagai pemimpin bila tidak memenuhi permintaan putri dari Herodias. Akan tetapi, perlu disadari juga bahwa janji perlu juga disertai dengan belas kasihan. Janji yang membuat orang lain dirugikan, bahkan mati karena janji kita, bukanlah merupakan satu hal yang luhur. Karena itu penolakan terhadap janji seperti itu tidak akan mengancam kepercayaan orang lain terhadap kita, tetapi justru akan menunjukkan kebaikan hati kita terhadap orang yang lain. Kesetiaan terhadap sebuah janji perlu disertai dengan kebaikan. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam berjanji, tidak asal berjanji. Orang yang bijaksana akan berjanji demi kebaikan terhadap orang lain, bukannya demi kejatuhan orang lain atau membuat orang lain semakin menderita. Bila yang diminta bertentangan dengan prinsip kebaikan, keberanian untuk menolak memenuhinya dan mengganti dengan janji yang lain adalah suatu hal yang tidak mengurangi rasa kepercayaan orang lain terhadap kita. Orang yang setia menepati janjinya adalah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Tetapi tidak semua janji akan membuat orang lain semakin menjadi lebih baik. Kita dipanggil bukan hanya untuk setia menepati janji, tetapi menjadi pewarta bagi kebaikan orang lain. Pernahkah Anda melihat seseorang dipasung? Biasanya yang dipasung adalah mereka yang sakit jiwa. Sangat menyedihkan melihat keadaan mereka. Kebebasannya terbelenggu dan tak mampu berbuat apa-apa. Walau tampak sangat menyedihkan, namun bukan tanpa alasan mereka dipasung. Jika mereka bebas, sikap dan tindakan mereka dapat membahayakan orang-orang di sekelilingnya. Jadi walaupun pihak keluarga sendiri terkadang terbebani melihat keadaan sanak keluarga mereka yang terpasung, tapi demi kebaikan bersama mereka mengambil kebijakan itu. Jika yang terpasung biasanya adalah yang sakit jiwa, bagaimana dengan kita? Pernahkah Anda terpasung, terbelenggu, atau terpenjara? Jika jawaban Anda tidak, berarti kita semua orang kudus. Memang benar, secara fisik mungkin tidak pernah, tetapi hati dan pikiran kita pernah terbelenggu dan terpenjara. Tidak terlihat, tetapi sakitnya lebih daripada terpasung, terbelenggu dan terpenjara secara fisik.
dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan kita dalam hal ini bisa menjadi pelaku yang membelenggu dan memenjarakan, tetapi juga sekaligus membelenggu dan memenjarakan sesama kita. Dengan demikian ternyata ada Herodes dalam diri kita. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran. Herodes tidak mendengar suara hatinya dengan baik, Dia lebih mendengar kata anak dan istrinya. Herodes dalam diri kita mungkin tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi membunuh dengan kata-kata, sikap dan perbuatan kita. Kita telah membunuh karakter sesama kita melalui perkataan kita, melalui tulisan kita. Lebih menyakitkan daripada sebilah pisau tajam, mematikan dalam sekejap tanpa sakit yang berkepanjangan. Kata-kata kasar dan menyakitkan, tulisan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sikap yang arogan dan perbuatan yang melukai seringkali menjadi hal yang memasung, membelenggu dan memenjarakan hidup sesama kita, hidup seseorang, membuatnya tidak bertumbuh dengan baik menjadi pribadi yang baik. Jika demikian adanya, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam daripada Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Mari kita ukur diri sendiri. Mari kita lihat diri sendiri. Apakah kita lebih baik dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Injil hari ini mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengar suara hati, agar apapun sikap, kata, perbuatan, dan tulisan kita tidak bertentangan dengan cinta kasih yang telah Kristus ajarkan. Dan COVID-19 ini semakin menguatkan kita di dalam Tuhan karena membentuk kembali mesbah-mesbah keluarga yang sudah terlupakan dan pribadi-pribadi yang hancur dipulihkan. Melalui COVID-19 ini kita yakin ada maksud Tuhan dalam hidup setiap orang dan setiap keluarga menjadi alat. Demikianlah kita sudah mendengarkan renungan-renungan dan juga bacaan-bacaan. Kata-kata yang terakhir yang menjadi penilaian hidup kita adalah dari renungan tersebut, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Ini layak direnungkan karena kita semua seringkali sadar atau tidak menyakiti orang lain, membunuh karakternya melalui kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita, dan tulisan kita. Sehingga orang yang kita bunuh karakternya akhirnya tidak berkembang, bahkan layu dan gugur sebelum waktunya. Maukah kita berubah? Maukah kita bertobat? Maukah kita memperbaikinya? Mari kita mohon pertolongan Tuhan dan mohon pertobatan, pengampunan dari Tuhan. Sekali lagi, apakah Herodes dalam diri kita tidak lebih kejam dari Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis? Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, adik-adik yang tercinta, para pemudi yang dikasihi Tuhan, kita semua akan merenungkannya. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mampu mengetahui kehendak-Mu melalui kitab suci, Ekaristi, tobat, dan khususnya melalui suara hati kami. Agar kami lebih mengenal dan mencintai-Mu, khususnya dalam diri sesama kami. Ajarilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat selalu di dalam kasih Kristus, kita berjuang bersama memperbaiki dunia ini, menghancurkan COVID-19. Mesbah-mesbah terbentuk, mesbah-mesbah doa, mesbah-mesbah keluarga, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga dipulihkan. Tuhan bekerja dan berkarya bagi kita, untuk kita berkarya bagi sesama kita. Amin.